Hai guys, balik lagi di Where to Go bersama saya Hendro. Untuk video kali ini saya bakal lebih membahas ke penerapan setelah Skybridge Bojonggede dioperasikan secara penuh pada tanggal 8 Desember 2023 alias hari ini ya. Mungkin video ini bakal diupload paling telat tengah malam ini. Jadi untuk video kali ini aku banyak banget mendapatkan bahasa lebih detailnya kayak temuan ya, kayak investigasi aku selama dari sebelum pengoperasian Skybridge, kemudian uji cobanya sampai di hari ini di tanggal 8 Desember 2023 ini resmi dioperasikan secara penuh menggantikan peran dari gate hall sisi selatan di bagian barat di stasiun Bojonggede itu sendiri. Mungkin buat teman-teman aku ngucapin terima kasih banyak yang udah nonton video uji coba Skybridge stasiun Bojonggede di tanggal 5 Desember. Beragam banget komentar-komentar yang sudah masuk, seperti dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian ketahui juga ya, yang akan nanti kita bahas di peresmian Skybridge stasiun Bojonggede itu sendiri bareng Amar. Anyway, aku untuk video kali ini cukup banyak potongan-potongan karena memang untuk episode part kedua kali ini bahasanya itu nggak niat ya, nggak niat. Memang sebenarnya itu videonya itu yang temuan-pertemuan itu bakal aku gabung ke hari Minggu ya. Cuma karena berhubungan banyak banget temuannya, di H-1 ada temuan, kemudian di hari hanya setelah bikin video di part satunya juga ada, kemudian yang terbaru hari ini banyak banget teman-teman. Jadi aku bakal bikin sesi khusus. Jadi untuk ini real aku bikin judul melihat sisi lain pasca pengoperasian Skybridge stasiun Bojonggede. Ya, jadi itu adalah judul untuk kali ini. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu banget jangan sampai di skip video kali ini karena memang jauh lebih seru ya daripada di part pertamanya. Yang pasti nggak bahas impact ya, yang penting ngebahas impact, kemudian kelebihan ataupun kekurangan dari Skybridge stasiun Bojonggede, karena itu akan di-keep ke part ketiganya gitu. Sebenarnya itu mau dibikin part kedua, cuma karena berhubungan ini ada temuan, akhirnya aku memutuskan untuk bikin part keduanya di hari ini, untuk vlog kali ini di tanggal 8. Makanya dadakan nih, jadi aku fittingnya juga seperti biasa pakai baju oblong aja. Jadi yang penting kita bahas. Jadi untuk potongan pertama kali ini aku ngasih tahu ke kalian tentang Skybridge Bojonggede sebelum peresmian ya, sebelum peresmian uji coba di tanggal 5. Jadi di tanggal 4 itu aku bikin tag video yang sebenarnya niatnya itu akan dimasukkan di peresmian di tanggal 8, tapi ternyata gak memungkinkan karena cukup panjang juga namanya. Jadi aku di situ nginfoin nginfoin itu suasana di gate selatannya, di gate selatan di sisi barat. Sebenarnya cukup ambigu juga sih. Pertama kali itu aku nggak tahu apakah infonya di gate Gaperi-nya ditutup juga ataupun di gate-nya di jalan raya besar ditutup. Jadi aku belum tahu spesifiknya. Tapi ternyata setelah operasional ternyata itu yang di gate sisi barat ya, gate selatan di sisi barat yang ditutup ya, untuk akhirnya selanjutnya dioperasikan dengan menggunakan Skybridge gitu. Jadi teman-teman yang ada perbedaan tanggal mohon maklumi ya, karena emang ini dadakan juga untuk bikin yang part kedua ini. Jadi yang part pertama selamat menyaksikan. Untuk kali ini saya bahas videonya ini lebih ke melihat suasananya gate sisi selatan di bagian barat sebelum ditutup. Ya, sebelum ditutup itu masih tanggal 4 ya, tanggal 5, tanggal 6 itu ya, tanggal 5 masih normal, tanggal 6, tanggal 7 itu masih ada tapi situasional ditutupnya gitu. Jadi nanti akan dibahas di part berikutnya. Selamat menyaksikan ya video kali ini. Selamat malam teman-teman. Hari ini aku baru banget turun dari KRL komuter lain ini ya. Dan sekarang sudah berada di stasiun Bojonggede alias stasiunku sendiri habis kerja. Dan aku bakal nunjukin kalian suasana menjelang Skybridge Bojonggede ini resmi dibuka dengan status uji coba. Jadi dari informasi yang sudah beredar bahwasanya untuk Skybridge Bojonggede ini resmi beroperasi untuk kali ini dengan status uji coba per besok hari.
per besok hari kalau nonton videonya ini ya, yang terbaru ini, berarti hari ini ya, hari ini. Jadi pertanggal 5 Desember 2023 untuk Skybridge di sebelah sana guys, yang masih gelap tapi di dalamnya udah terang. Ini ya guys, ini sudah resmi banget melayani penumpang KRL komuter lain yang ada di stasiun Bojonggede. Jadi untuk Skybridge ini kita sambil jalan ke pintu yang terdampak di balik operasionalnya Skybridge Bojonggede ini. Jadi untuk Skybridge Bojonggede ini akan menggantikan peran dari Hall Selatan yang berada di peron Bogor. Saya nggak tahu apakah Hall Selatan ini kan dua-duanya yang dari arah Gaperi ya, yang akses ke arah sana, yang ke arah Jakarta itu kan menuju ke jalur jalan Gaperi ya, biasa kita kenalnya itu. Atau enggak yang di sebelah sini yang arah selatannya peron Bogor itu langsung menuju ke akses jalan raya Bojonggede Kedung Waringin. Biasanya kalau di sini kan ada apa ya, angkot 117 yang udah ngetem ya, bahasa kita ngetem untuk mengangkut penumpang setelah naik KRL ini, ataupun ojek online ataupun ojek pangkalan ya, yang langsung menghubung di sini di Skybridge Bojonggede ini. Pintu selatan ya, pintu selatan. Nah, jadi nanti pintu selatan ini ditutup, kalian bisa akses langsung melalui ini Skybridge ini ya. Nantinya aku bakal lanjut bahas sama Muammar langsung menuju ke sana, ke Skybridge Bojonggede ini. Jalurnya seperti apa, kemudian first impressionnya seperti apa, lain sebagainya. Nah, sambil kita mau jalan, jadi mungkin ada beberapa trik ya, mungkin yang nanti akan kita bahas. Ya gimana ya, sebenarnya Skybridge Bojonggede ini ada pro dan kontra ya. Jadi mari kita menunggu detik-detik Skybridge Bojonggede ini resmi dioperasikan secara penuh melalui launchingnya oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Saya lewat lagi guys. Nah, nanti habis ini aku bakal keluar melalui pintu selatan yang ini ya, yang akan kedampak ya, yang akan kedampak ditutup. Setelah ini nanti kita langsung besok nantinya aku turun lagi KRL ini di waktu yang berbeda, langsung menuju ke dalam Skybridge ini. Jadi langsung pengen lihat apa aja sih apa ya impactnya itu sendiri seperti apa. Oke, kita langsung jalan. Nah, ini rata-rata nih pada ke Hall Selatan guys. Aku sekalian mau demografi. Jadi nanti kalau ini Skybridge udah buka, otomatis pada muter. Tapi ya kita nggak tahu ya flow-nya seperti apa. Kita lihat aja nanti. Dan untuk Skybridge Bojonggede ini menjelang operasional juga sosialisasinya cukup dilakukan ya, cukup keras dilakukan baik di dalam KRL komuter lain ataupun di stasiun ini itu sendiri. Aku mau ngasih gambaran nih ke kalian suasananya H-1 menjelang Skybridge Bojonggede dibuka. Tapi emang untuk pintu ini resmi baru ditutup itu tanggal 6 ya. Berarti per tanggal 6 ini masih situasional. Nah, tanggal 7 sampai peresmian tanggal 8 ini udah resmi ditutup. Ini yang pengguna pintu selatan cukup banyak banget yang langsung menuju ke akses jalan raya ini. Ada yang juga yang lewat sini juga, underpass, nyebrang ke pintu keluar sebelah sini. Mulai tanggal 5 Desember 2023, Skybridge Bojonggede mulai dioperasikan untuk memudahkan akses rekan komuter menuju stasiun. Setelah akan beroperasinya Skybridge Bojonggede, akan dilakukan uji coba penutupan pintu selatan stasiun Bojonggede. Akses tersebut akan melalui entrance hall Skybridge Bojonggede yang berada di area terminal Bojonggede. Selalu ikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang udah diinformasikan sebenarnya agak ambigu ya. Ambigunya ini pintu selatannya apakah dua-duanya ditutup atau hanya ini doang yang ditutup. Kita lihat aja nanti setelah peresmiannya itu sendiri. Kita langsung get out dan setelah ini kalian langsung tonton kelanjutan videonya. Nah, teman-teman, ini Hall Selatan yang arah Bogor aja udah rame. Jadi nggak kebayang
Jadi ini nggak ngerti ya, ini apakah dua-duanya ditutup apa enggak. Cuman informasi yang santer pintu ini yang ditutup sih. Mari kita lihat aja setelah uji cobain. Setelah peresmian, ya uji coba peresmian, udah. Ini udah pasti ditutup sih, fix. Antri guys. Ya, begitulah H-1 sebelum Skybridge Bojonggede ini bisa beroperasi secara uji coba dan nantinya akan dioperasikan secara penuh. Nah, sekarang tadi udah kalian udah lihat ya suasana kondisi hall sisi selatan bagian barat di stasiun Bojonggede sebelum penutupan ya. Itu kan tadi aku udah bilang di tanggal 4 itu masih normal, tanggal 5 masih normal, tanggal 6 dan tanggal 7 itu berlaku progresif ya teman-teman. Ya jadi yang kalian masih ingat sebelumnya untuk gate sisi selatan bagian barat itu sempat ditutup ya di luar jam sibuk. Aku cukup lupa itu jam berapa, kayaknya sekitar jam 9 sampai jam 11 sama jam 2 sampai jam 4 ya, itu kurang lebihnya. Kalau ada yang salah nanti bakal aku benerin di bawah. Jadi di situ kalian udah cukup tahu kondisi untuk hall sisi selatan bagian barat ya. Nah sekarang aku lebih lanjut lagi ke bahasannya ke salah satunya ini ya. Tadi kan udah kita bahas tuh Skybridge Bojonggede yang uji cobanya udah kalian tonton juga videonya dan linknya ada di atas di pojok kanan atas. Suasana Skybridge Bojonggede di masa uji coba di tanggal 5 perdana itu ya. Jadi aku nggak bahas detail seperti kayak impact ataupun kelebihan-kelemahannya. Nah ini aku bakal ngebahasin salah satu kelemahan yang ada di Skybridge Bojonggede. Ya, Skybridge Bojonggede ini kelemahannya hanya cuma satu pada saat hujan ya. Jadi Skybridge Bojonggede ini hujan, jalur hujan ini udah bener-bener parah banget ya. Jadi kalian bisa tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang saya baru banget nyampe di stasiun Bojonggede di waktu yang berbeda. Ini saya baru banget turun dari KRL dan posisi stasiun Bojonggede hujan. Dan ini adalah salah satu kelemahan tersendiri dari pembangunan Skybridge stasiun Bojonggede. Dari Skybridge Bojonggede ini bangunannya memang megah, cuman ada kelemahannya yakni ini guys. Jelas kita lihat atapnya belum terhubung dari atap sebelah sini menuju ke atap sebelah sana. Ya kurang lebih 40 sampai 50 meter ya. Ini kalau seandainya lagi rush hour, kalau misalnya di hall selatan sisi barat udah full tutup, kondisi hujan, aku gak bisa ngebayangin yang mau keluar ke arah sini harus banget neduh di sebelah sana ya, atau tidak harus lari ataupun harus nunggu sampai reda. Jadi ini salah satu kelemahan yang aku harap semoga setelah selesai peresmian ini bisa di-approve ya untuk melanjutkan pembangunan atapnya ini sendiri. Ini atapnya dari sini sampai sebelah sini. Ya, itu. Lanjutnya berikutnya ada sebuah kelemahan tersendiri di balik Skybridge stasiun Bojonggede ini sendiri, yakni ini memang mutlak ya. Aku shoot di waktu hujan. Jadi kelemahan berikutnya tadi yang di bawah yakni atapnya belum terhubung 100% dari arah peron menuju ke Skybridge. Nah, yang berikutnya adalah kalau aku lihat ini kalau kondisi hujan sangat deras, kan ini kan pasti ada anginnya. Nah, praktis lantai-lantai sekitar sini basah. Jadi bagi teman-teman yang melintasi Skybridge Bojonggede, ya, kalau di waktu hujan ya mungkin lebih hati-hati lagi aja. Lantainya sebelah sini ini kan angin, jadi apa ya, basah. Tapi petugas di sini cleaning, petugas cleaning ini sangat gercep ya. Jadi ini basah langsung dilap. Jadi tetap teman-teman hati-hati kalau misalnya kondisi hujan ditambah lagi ada angin di sebelah kanan sebelah kiri, ya udah tetap hati-hati aja. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih video salah satu kelemahan yang ada di
Skybridge stasiun Bojonggede itu sendiri. Sebenarnya kelemahannya juga ada, kelebihan pun juga ada. Cuman ini untuk sesi tersebut akan aku keep di hari peresmiannya di tanggal 8 Desember bareng Amar nanti. Jadi nanti untuk berikutnya, tadi kan udah kayak aku bahas di H-1 ya sebelum uji coba. Kemudian nemu lagi momen setelah uji coba, yaitu 1 hari setelah uji coba, berarti di tanggal 6 itu kondisi hujan. Terus aku udah tag videonya, itu merupakan salah satu kelemahannya. Kemudian yang kali ini aku langsung nginfoin kondisi di hari hanya. Jadi di hari hanya itu di tanggal 8 Desember ya. 8 Desember ini udah kalian ketahui kan, di balik operasional penuhnya Skybridge Bojonggede ini ada dampak tersendiri yang menjadi acuannya, yakni penutupan akses hall selatan sisi barat di stasiun Bojonggede itu sendiri. Nah, aku tadi pada waktu pagi pas berangkat kerja subuh itu tadi banyak banget masyarakat ya belum tahu kalau di Gate KPRI itu ada parkiran motor ya. Mungkin ada pun juga kecil ya pikiran mereka. Jadi ada beberapa pengguna yang mau naik KRL yang dari arah Celebut ataupun yang dari arah Tonjong, Bilabong, Bukit Waringin ya sampai daerah Kedungwaringin, itu mereka masih ada yang parkir di tempat yang sama di sekitaran hall sisi selatan bagian barat. Dan setelah itu mereka lanjut jalan kaki guys, lanjut jalan kaki ke pintu masuknya di hall sisi timur alias di daerah Gaperi guys. Nah, gimana keseruannya? Tonton dulu videonya. Hai teman-teman, selamat pagi dari stasiun Bojonggede, dan saya berada di gate selatan sisi timur alias di sekitar Jalan Gaperi. Di sini teman-teman bisa lihat orang-orang yang biasa yang awal mulanya melalui gate selatan sisi barat, akhirnya mereka lebih memilih move pindah ke gate sisi timur kembali harus berjalan di sebelah sana ke arah Skybridge. Ya walaupun memang ada sih yang melewati Skybridge sebagai pintu utamanya, cuman kalau tadi kita lihat pengamatan yang dari arah sebelah sana, dari arah Celebut, kemudian dari arah Tonjong, Elok, Bukit ya sampai ke Kedungwaringin, overall mereka lebih memilih untuk berjalan ke gate sisi timur. Nah, terus untuk pengamatan kali ini guys, aku ajak kalian jalan ke depan lebih arah, lebih bisa terlihat. Nah, ini gate-nya sudah sepenuhnya sudah ditutup. Untuk gate sisi selatan di bagian barat sudah ditutup. Ini liputan pada pukul 4.38 pagi tanggal penerapan tanggal 8 ya, saya tanggal 8. Ini udah ditutup. Dan one way yang ada infonya. Jadi kalian yang perlu ketahui, ada info di kawasan Bojonggede ini ada one way, tapi di jam tersebut ini belum berlaku. Oke teman-teman, ini adalah pengamatan terkini di hari pertama pemberangkatan di jam 4.38 menjelang 4.40. Nah, di video tadi kalian sudah melihat kondisi suasana pada saat jam berangkat kerja ya. Tadi aku berangkat kerja itu subuh. Nah, sekarang giliran aku nunjukin lagi pada saat jam pulang kerja itu sendiri di stasiun Bojonggede di peron Bogor ya. Oh ya, tadi aku ralat juga ya. Untuk peresmian Skybridge stasiun Bojonggede itu diresmikan tanggal 10 Desember. Jadi kalau misalnya aku ada yang menyebutkan di tanggal 8 Desember, itu dikoreksi ya, itu dikoreksi. Jadi peresmian di tanggal 10 Desember ya. Oleh tadi aku udah bilang oleh Menteri Perhubungan, kemudian Bupati Bogor dan stakeholder dari BPTJ itu sendiri. Nah, sekarang aku bakal nunjukin kondisi di jam pulang kerja di peron Bogor. Kalau aku lihat tadi sekilas di peron Bogor itu banyak banget penumpang yang masih menggunakan hall selatan ya, hall selatan yang ada di stasiun Bojonggede. Namun untuk kali ini mereka move ya, mereka pindah haluan ke gate sisi timur stasiun Bojonggede yang menghubungkan lajur ke Perum Gaperi. Dan di situ sebenarnya juga ada ini teman-teman, ada perlintasan kereta yang itu langsung bisa menghubung ke jalur utama yang dulunya itu ada hall sisi baratnya itu sendiri. Nah, sekarang
aku ngunjukin video kali ini untuk kondisi terkininya di Stasiun Bojonggede pada saat jam pulang kerja. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini di jam yang berbeda namun di tanggal yang sama, pada tanggal 8 Desember 2023. Tadi pagi, pas paginya aku udah ngajakin kalian untuk melihat suasana di saat subuh, kondisi Bojonggede, Stasiun Bojonggede pada saat pasca penutupan pintu hall sisi selatan ya, bagian barat alias yang langsung menghubungkan jalan Kedung Waringin ya, jalan utamanya. Dan sekarang ini kondisinya yang mau ke arah sisi selatan ini rame. Ini mungkin pada pindah ke gate-nya Gaperi ya. Jadi yang biasanya pada menggunakan gate sisi barat jadi pada move ke Gaperi. Dan di Skybridge juga gak kalah hebatnya juga ya guys, rame juga di sebelah sana. Nanti kita bakal nunjukin kalian di kereta berikutnya. Ini kondisinya rame juga karena mungkin mengharuskan yang biasanya di gate sisi selatan yang mungkin yang di tempat yang berbeda harus melalui Skybridge. Nah ini yang sisi selatan juga gak kalah hebatnya juga teman-teman, rame juga. Kenapa aku bikin video seperti ini? Karena ini sebagai penambah suasana di hari pertama penerapan pasca ditutupnya gate sisi selatan sektor barat. Jadi ini masih chaos juga, masih sama kondisinya ya. Apalagi nanti akan saya coba dibikin video berikutnya di hari Senin ya. Cuman ini ada bagusnya juga yang hamil, lansia, atau yang bawa anak. Ini masih dikasih jalan crossingan. Cuman ya terjadi penumpukan sih sebenarnya. Semoga nanti bisa jadi bahan evaluasi lagi buat flow-nya. Nah ya, Skybridge sebelah sana. Lanjut kita garis kuning guys, kita nepi dulu. Kondisinya ramai, nanti aku bakal langsung ngajakin ke pintu sisi selatan sebelah sana. Oke teman-teman, tadi di video sebelumnya aku sempat mau ngajakin kalian untuk melihat kondisi terkini di hall sisi selatan bagian barat ya, yang sudah ditutup penuh oleh petugas. Cuman karena berhubungan tadi pas mau ke sana ya, udah ke sana, udah sempat take. Cuma karena berhubungan ada petugas security yang menjaga, jadi aku nggak bisa nge-shoot kondisi di dalam gate sisi selatan bagian barat di Stasiun Bojonggede setelah penutupan. Jadi aku langsung skip, langsung lompat ke kondisi Skybridge Bojonggede ya teman-teman. Jadi aku tadi udah nunjukin kalian di pintu sisi selatan bagian barat ya, yang tempat biasanya kan mereka pada move ya, pindah ke gate sisi selatan bagian timur. Nah sekarang aku ngajakin kalian kondisi di sisi utaranya, di hall selatan sisi utara itu di Skybridge Bojonggede ya. Aku ajakin kalian untuk ngeliat kondisi di Skybridge itu sendiri. Kalau aku intro ya, untuk yang di bagian Skybridge-nya itu udah mulai ada orang-orang yang melewati ya, melintasi jalur lintasan tersebut. Tadi nanti akan aku kasih videonya sebelum pas uji cobanya. Uji coba itu cuma 1-2 ya, 1-2 karena masih mengandalkan pintu yang lain. Nah untuk kali ini rame banget teman-teman. Jadi aku langsung ngajakin kalian dari menuju ke Skybridge sampai ke tangga. Nah dan gak kalah lagi teman-teman, tadi pas aku melintasi jalurnya itu, Terminal Bojonggede yang dulunya sepi banget pas setelah dibuat di sekitar tahun 2009-2010, seketika penuh motor teman-teman. Jadi lapangan yang di sekitaran Terminal Bojonggede itu full motor teman-teman, bener-bener lautan motor. Itu juga nanti kalian langsung lihat di video kali ini. Selamat menyaksikan. Balik lagi teman-teman. Sekarang aku sudah kembali lagi di peron Stasiun Bojonggede di sisi bagian utara, bagian barat juga. Ini ada KRL komuter lain masuk lagi. Nanti aku mau langsung shoot ke arah Skybridge-nya, itu kondisinya seperti gimana. Ini kereta baru masuk. Tadi aku mau coba shoot ke sana, ke gate sisi
selatan bagian barat, mau nggak deketin areanya, cuman tadi kena tegur dari petugas ya, karena emang udah area bebas penumpang. Mungkin kayaknya aku salah juga ya, kenapa nggak naik kereta langsung ke depan sebelah sana itu. Cuman ya it's no problem ya, sudah aku take tadi berupa di zoom kamera, jadi mohon maaf kalau seandainya kameranya agak kurang jelas. Nah, kita sekarang mau lihat kondisi di sebelah sana. Nggak begitu bottleneck ya, karena keretanya belakangnya agak kosong. Cuma aku mau lihat dulu sih kondisinya kayak gimana. Nah, masih tetap tuh guys, masih ke arah selatan tuh guys, sono guys. Jadi yang biasanya lewat gate selatan sisi barat, mau nggak mau harus melalui sisi timurnya. Oke, kita langsung ke sebelah sana. Kalian nanti kita akan bahas lagi berikutnya di video kali ini. Yang jelas untuk hari Senin, aku nggak tahu bakal kayak gimana. Ini aja hari Jumat aja seperti ini loh teman-teman. Hari Jumat perdana, jam orang yang biasanya pulang Jumat kembali Ahad. Ya udah rame. Gimana nanti pas kembali lagi di hari Senin? Oke. Ini di video sebelumnya masih sepi ya. Cuman ini sekarang udah ramai. Kalau aku bilang ini ada plus minusnya teman-teman. Nanti akan kita bahas di ending videonya. Bakal ada antrian atau enggak kita nggak tahu, kita lihat dulu aja. Cuman ini udah mulai maksimalisasi ya, karena sehubungan udah mulai ditutup pintu. Jadi penumpang dipilih ada opsi mau melalui pintu mana untuk menuju akses ke stasiun. Oke, masih antrian teman-teman ternyata. Lebih rame yang jelas daripada di video pertama aku bahas. Cuman ini pada antrian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 gate. Ada 7 gate yang melayani di sisi Skybridge. Ya, seperti ini kondisinya. Kondisi terkini setelah keluar dari gate di bawahnya. Ini aku lihat udah rame ya, karena kan di sana juga sudah ada parkiran ya, di sebelah bawah sana itu lurus tuh ada parkiran. Jadi memang di sini kita bisa dipilih opsional. Terus ditambah tadi di hari pertama ini ada sempat uji coba one way, nah yang nanti akan aku bahas juga di video kali ini. Pokoknya aku udah bilang ya, untuk video kali ini ada sisi lain tersendiri di balik pengoperasian Skybridge Bojonggede. Ya begitulah kira-kira. Oke teman-teman, kita lanjut ke teks berikutnya. Terminal rasa parkiran loh guys. Mari kita lihat nanti di hari Senin seperti apa kondisinya ya. Cuman kalau dilihat dari sini aku rasa cukup efektif ya, karena ya impactnya kayak gini loh. Hari pertama penutupan gate sisi selatan bagian barat, impactnya langsung seperti ini guys. Ini angkot-angkot udah di lurus sana. Oke, kita langsung di video berikutnya. Nah, tadi kan sudah aku ajakin kalian untuk melihat kondisi di hall sisi selatan bagian barat pasca penutupan. Kemudian aku udah ajakin kalian juga melihat kondisi di Skybridge-nya itu sendiri. Nah, sekarang kurang lengkap rasanya teman-teman kalau nggak ngebahasin di hall sisi timurnya ya, yang menghubungkan ke arah perumahan Gaperi itu sendiri. Jujur teman-teman, aku tadi pas jemput papaku sendiri ya, pulang kerja, itu kan tadi kan melalui hall sisi timurnya ya, yang di Gaperi itu sendiri. Jujur teman-teman, first impression aku ngeliat itu rame banget, gak biasa. Jadi kenapa bisa terjadi teman-teman? Karena yang biasanya menggunakan hall sisi selatan bagian barat ya, itu mereka tuh ya sesuai aku tadi bilang, berjamaah move ya, pindah ke hall sisi timurnya itu sendiri. Buat masuk aja nggak bisa teman-teman, karena macetnya luar biasa. Jangankan
di itunya teman-teman, di selasar stasiun ya. Di perlintasannya teman-teman itu crowdednya minta ampun teman-teman, parah banget. Jadi biasanya kalau di tengah-tengah rel kereta tuh ya, kita tuh paling lama stuck tuh ya di tengah-tengah rel 3 detik. Ini udah rush hour, udah juga mereka pada move ya, yang ngejemput, yang ngambil penumpang, yang ojek pangkalan, itu seketika crowded luar biasa teman-teman. Crowded luar biasa banget. Jadi jujur untuk gate Gaperi ini untuk kali ini setelah penerapan Skybridge ini cukup parah. Ditambah lagi akses jalannya yang masih rusak ya, tambah lagi kalau pas hujan kubangan jalannya. Jadi yang teman-teman yang biasa yang nonton Where to Go kali ini yang di luar Bojonggede mungkin harap maklum teman-teman untuk kali ini, karena aku merupakan pengguna rutin dan memang tinggal di Bojonggede. Jadi ya aku membahas ini memang sebenarnya untuk penumpang yang Bojonggede itu sendiri, tapi teman-teman jangan salah tafsir. Itu juga supaya buat teman-teman juga tahu juga kondisi pasca peresmian Skybridge Bojonggede itu sendiri. Memang seperti itu kondisinya. Bojonggede itu untuk gate banyak banget. Jadi satu yang ditutup itu impactnya luar biasa. Jadi untuk kali ini aku ngajakin kalian untuk ngeliat kondisi pada saat rush hour di gate sisi timurnya stasiun Bojonggede yang menghubungkan ke akses menuju ke perumahan Gaperi. Selamat menyaksikan. Hai guys, sekarang aku berada di gate sisi Gaperi. Jadi di sini nanti penumpukan penumpang terjadi di kawasan sini, dan ternyata di sini cukup ramai dan cukup crowded ya. Crowded di sini selain ada dari penjemput yang apa ya, yang menunggu keluarganya pulang, di sini juga ada parkiran, dan tentunya ternyata para opang ini ojek pangkalan pindah di kawasan Gaperi guys. Aku ngajakin dulu ke sini deh, sambil nyari jalur. Ya, jadi di sini nggak hanya cuma opang, jadi yang penjemput juga nunggunya di sini teman-teman. Dan untuk kondisi parkirannya itu sendiri yang biasanya nggak overload, akhirnya di sini overload juga. Ini masih di sekitar jam sibuk pada pukul 6:30 malam, masih rush hour guys kondisinya. Jadi di sini ada yang jemput, ada yang ojek pangkalan, sama yang parkiran juga di sini semakin ramai ya pasca ini guys, ditutupnya gate selatan sisi barat di stasiun Bojonggede. Nah, ini adalah kawasan di sekitar akses masuk dari arah Jalan Gaperi menuju ke akses sisi selatan sektor timur. Ini crowded karena rata-rata yang aku tadi bilang, orang-orang yang pulang dari kerjaan ataupun yang mau pergi dengan menggunakan KRL, kebanding mereka lewat Skybridge, akhirnya mereka melewati lintasan ini. Jadi cukup overload ya, cukup overload banget. Ditambah lagi untuk akses jalannya juga, ini kalau pas hujan kumbangan ya, kumbangan jalan luas dan cukup dalam ya teman-teman. Jadi ini adalah mungkin jalur satu-satunya setelah akses gate sisi selatan di sebelah sana teman-teman ditutup. Nih, aku cukup berikan potongan-potongan supaya kalian bisa tahu kondisi real terkini. Ini masih jam pulang orang kerja, jam berangkat kerja aja bisa ramai, apalagi jam pulang. Jadi ini adalah gambarannya teman-teman. Nah, itu. Jadi aksesnya di sini mereka. Ini adalah sekitar jalan PJL Gaperi teman-teman. Ini yang dari keluarnya akses pintu sisi timur menuju ke jalan raya. Ini kondisi dalam kondisi kereta mau lewat, ramai banget, nggak kayak biasanya. Ini juga ada yang pejalan kaki juga, cukup ramai. Ya itu sih, nanti habis ini aku terakhir mau nunjukin suasana pintu di sisi selatan bagian barat yang udah ditutup. Oke teman-teman, tibalah di penghujung video kali ini tentang sisi lain di balik
pengoperasian Skybridge Stasiun Bojonggede itu sendiri. Nah, untuk kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat kondisi paling dekat di hall sisi selatan bagian barat di stasiun Bojonggede itu sendiri. Untuk pertama kali aku ngelihat di sana sepi ya, nggak ada kemacetan. Yang biasa ada kemacetan, bener-bener lenggang. Dan di situ ada sebuah spanduk yang nanti akan kalian tonton setelah ini. Untuk videonya selamat menyaksikan. Makan ayam pakai nasi, minumnya pakai teh celup. Skybridge Bojonggede sudah beroperasi, pintu selatan ditutup. Ya, halo guys. Ini adalah kutipan pantun yang diberikan dari BPTJ dan Dishub Kabupaten Bogor tentang ini guys, penutupan hall sisi selatan sektor barat di bagian baratnya stasiun Bojonggede. Di sini terpantau teman-teman, nggak ada lagi ojek pangkalan yang biasa ngetem mangkal di sini teman-teman. Angkot pun nggak ada, bersih. Cuman di sana masih jam sibuk, masih ada bottleneck di Gaperi yang sudah kalian lihat video sebelumnya tadi. Jadi di sini pagar ini udah ditutup. Ada tulisan lagi himbauannya. Di sini aku zoom. Hai warga Bojonggede, pintu stasiun dialihkan ke Skybridge Bojonggede ya. Ya, itu langsung dari BPTJ-nya itu sendiri. Jadi teman-teman di sini ada gambarannya. Jadi intinya Skybridge ini menggantikan perannya. Jadi ini perannya hall sisi selatan bagian barat ini digantikan peran oleh Skybridge yang ada di sebelah sana, yang di Bojonggede sana. Jadi di sini tuntas, gak ada aktivitas sama sekali yang ada di hall selatan sisi barat. Ini benar-benar sepi, udah di clear ya, udah bebas, tidak ada orang yang lalu lalang selain petugas dari KAI Komuter itu sendiri maupun security yang berdinas di area stasiun. Tapi impact di balik ini guys, aku nggak bisa bahas banyak. Yang jelas aja impact di balik penutupan ini yang biasanya melalui sisi selatan ini, yang di sini, yang di sektor barat, jadi pindah ke Gaperi sana guys. Itulah kira-kira tentang survei lapangan untuk kali ini. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, episode kali ini tentang dibalik sisi lain pasca pengoperasian Skybridge Stasiun Bojonggede itu sendiri yang menggantikan peran dari hall sisi selatan bagian barat di stasiun Bojonggede itu sendiri. Tadi teman-teman sempat dengar kata-kata one way. Nanti akan kita bahas di video part ketiganya di tanggal 10 Desember 2023. Ya, harapanku cuma satu teman-teman. Semoga di balik temuan kita yang cukup banyak, ya, yang cukup banyak ini bisa ada solusi jangka pendek ya. Aku bilangnya sih jangka pendek karena memang udah ini temuannya cukup banyak. Dan semoga ada follow up-nya itu sendiri dari tim-tim terkait yang berwenang. Demikian untuk video kali ini. Like kalau yang suka video ini, dislike kalau yang nggak suka, dan subscribe Where to Go sebagai konten referensi kalian. Yang pasti untuk Where to Go kali ini kita ada 4 sesi, 4-5 sesi untuk bahasin Skybridge Bojonggede. Pastikan kalian jangan sampai ketinggal untuk video kali ini. Setelah part 2 ini, aku dan Muammar langsung ke TKP untuk melihat peresmian Skybridge Stasiun Bojonggede dan live streamingnya pada pukul 10 pagi kalau nggak ada halangan. Demikian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Hendro pamit, bye bye, see you.